Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin untuk info ini saya pakai dulu untuk akunnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload soal UTS atau UAS di LMS Stikes Banten. Pertama, Ibu Bapak bisa login terlebih dahulu untuk akun LMS-nya. Ini adalah tampilan awal akun LMS. Lalu ibu bapak bisa pergi ke menu kelas. Menu kelas ini adalah kumpulan mata kuliah yang ada di Stikes Banten. Saya ambil mata kuliah dasar K3 untuk pembuatan soal UAS. Lalu pergi ke pertemuan 16. Nah, di sini sudah ada label UAS. Ibu bapak bisa menceklis mengerjakan kuis atau ujian, berfungsinya untuk kehadiran. Lalu klik tambah konten, klik ujian, tambah judul, pilih jenisnya UAS, UTS, kuis, atau remedial. Kalau remedial berarti di sini nama-nama mahasiswa. Berhubung mau pembuatan UAS berarti kita pilih jenisnya itu UAS. Nah, waktu mulai ini waktu awal mulai UAS. Waktu selesai UASnya itu di tahun 2026 bulan Januari tanggal 2. Nah, status tampilan ini mahasiswa bisa melihat ketika akan melaksanakan UAS. Sifat buku, tutup buku atau buku terbuka. Tutup buku ini ketika ibu bapak klik atau memilih tutup buku, mahasiswa tidak bisa membuka tab lain atau searching jawaban di satu komputer atau satu device. Ketika ibu bapak memilih buka buku, mahasiswa bisa melihat atau membuka tab lain di satu device. Berarti saya sarankan pilih yang tutup buku aja. Acak soal ini setiap mahasiswa soalnya akan berbeda-beda. Batas waktu ini batas ketika mahasiswa sudah mengklik atau mulai ujian. Batas waktunya misalkan 60 menit. Ini untuk memberikan waktu ketika mulai ujian. Ketika ini semua diisi, klik tambah. Setelah itu bisa pergi ke bank soal. Nah, bank soal ini membuat rumah soal untuk soal-soal yang UAS atau UTS. Tambah bank soal, tambah judul, mata kuliah. Mata kuliah ini harus disamakan mata kuliah yang sebelumnya atau akan melaksanakan UAS. Tadi saya pilih mata kuliah dasar K3. Tampilan ini tampilan opsional, bisa ibu bapak pilih atau tidak, itu apa-apa. Tambah, lalu lihat, lalu tambah soal. Nah, soal pilihan, soal benar atau salah, soal esai, salin dari kuis atau ujian, atau import soal. Nah, saya contohkan dulu secara manual. Saya pilih soal pilihan. Nah, soal pilihan ini ibu bapak perlu diketahui ketika membuat soal jangan sampai ada nomor 1, 2, dan 3 atau seterusnya. Langsung aja ke pertanyaan. Saya contohkan lokasi
Terus nah, unggah file ini ketika ibu bapak ada file gambar atau file penambahan, bisa unggah file tersebut. Nah, di sini ibu bapak bisa mengisikan pilihan ganda jawabannya. Misalkan, perlu diingat, ibu bapak tidak usah menambahkan huruf A, B, C, dan D, itu tidak perlu, karena nanti secara otomatis akan menggunakan sistem dari LMS ini. Jadi hanya perlu mengisikan keterangan atau pilihan jawabannya aja. Lalu tambah. Nah, ini sudah pembuatan soal secara manual. Ibu bapak juga bisa menggunakan filter import soal. Nah, di sini bisa pilih pilihan benar atau salah atau esai. Saya pilihan. Lalu unduh template-nya. Ada berapa prodi terus Banten? Ini kunci jawabannya. Pilihannya itu pilihan A. Ada pilihan A itu 4, 3, 5, 10. Pilihan sini kan sampai F ya, berarti dihapus saja. Nah, untuk kunci jawaban ini, jawaban berarti ibu bapak bisa pilih yang ini. Berarti jumlah prodi di Siskus Banten itu kan ada 4, berarti ibu bapak bisa pilihan A. Setelah ini, jika ibu bapak sudah menginput semua soal dan jawabannya, bisa close atau save yang ibu bapak kerjakan ini. Import soal yang tadi yang ibu bapak kerjakan, proses. Nah, ini soal yang ibu bapak kerjakan sudah terupload di sistem LMS. Tinggal tutup. Secara otomatis yang tadi ibu bapak kerjakan di Excel itu sudah terinput di sini, dan jawabannya juga sudah terisi. Setelah ini, ibu bapak bisa pergi ke menu kelas, lalu dasar K3 sesuai ibu bapak yang tadi pilih mata kuliahnya. Ini ke sini, klik lihat. Nah, ini ibu bapak yang tadi udah ibu buat sebelumnya bisa ke menu soal. Nah, menu soal ini bisa tambah kelompok soal, bisa ubah kelompok soal, tambah soal. Nah, di sini bisa pilih pilihan. Nah, di sini juga bisa membuat soal secara manual.
Nah, gimana sih cara yang tadi kita membuat soal yang sebelumnya sudah kita buat? Bisa dihapus kelompok, bisa tambah soal, ubah soal, nah, pilih salin dari bank soal. Nah, ini yang tadi sebelumnya sudah dibuat, ada di sini, tinggal sini. Nah, setiap soal itu poin, misalkan ibu bapak membuat soal jumlahnya 40 soal. 40 soal itu poinnya wajib 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena dari perhitungan sistem LMS ini, perhitungannya itu rumusnya itu poin yang benar dibagi 200 dikali 100. Itu untuk perhitungan 40 soal 5 poin. Persoalan itu 5 poin dikali 40 sama dengan 200 poin. Ketika ini semua udah diisi dan soal poinnya sudah diisi, salin soal. Nah, secara otomatis di sini sudah terinput soal-soal yang tadi Bapak buat sebelumnya. Setelah itu klik simpan perubahan. Nah, di sini jumlah soal 3, jumlah poin 15. Berhubung hanya 3 soal, jadi jumlahnya 15. Nah, lalu bisa ke menu tampilan. Setelah membuat soal, bisa ke menu tampilan. Nah, ini nanti tampilan ketika di mahasiswa seperti ini. Nah, ini hasilnya ketika sudah mengerjakan, mahasiswa ada hasil di sini. Nanti bisa diedit atau menambahkan soal, poin, dan lain-lain. Nilai ditampilkan berhubung belum bisa karena memang belum ada yang mengerjakan. Statistik sini ada jawaban berapa, yang menjawab itu berapa orang, dan lain-lain. Oke, itu cukup. Nanti secara otomatis di portal mahasiswa sudah terlaksana atau sudah ada soal-soal yang tadi Bapak Ibu buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.